Hari ketiga di BBPK. Hari ini cerah. Jadi kalau kemarin mendung, hari ini cerah. Dan ya, hari ini hari ketiga. Dan ini masih di kamar. Masih hampir jam 7 ini. Sudah siap-siap nih, tapi saya sudah mau mandi. Saya sekamar dengan Pratpo baru mandi tuh. Dan ya, hari ketiga ini kita masih kelas sebentar, masih teori. Kemarin sudah mulai juga ada tugas, dan sampai ke hari ketiga ini seru juga pelatihan di BPK. Dan besok itu kayaknya kalau nggak salah kita akan PKL nih ke puskesmas. Prato baru selesai mandi. Dingin. Oke, kita siap-siap dulu. Belum turun mereka? Oke, sekarang jam 7. Jam 7:09. Kita kelas itu mulai jam 7.45. Hari ini sebentar tugasku paling itu memimpin peregangan. Sarapan. Jangan di Pratpo, tanya terus di dalam dia tidur Pratpo. Surya sini, dadah. Enak nih, soto ayam. Menunya hari ini. Petugas di sini ini. Pakai batik. Iya, Pak. Kenapa ada kita Tabuan Nagata? Surya mau kan? Kenapa kotor? Dari sepeda. Sepeda, jalanan. Becek. Tambah. Jauh mau pindah, Sarah? Mau masuk juga. Senyum Ki Kapat Mas, senyum. Catatanku. Senyum Karpi. Di sini juga aman. Baru kan kayak gimbal toh. Jadi kurang iya. 12.000. Iya, mau Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Kita satu kali lagi yel-yel. Dan yang akan bertugas untuk membacakan doa pada pagi ini yaitu Pak Ustaz pesan dari Puskesmas Kian, dan yang akan melakukan pemanasan atau refleksi energizer pada pagi ini yaitu Abang Suryadi berduet dengan Neng Ririn.
Jadi tadi malam dan kemarin saya sudah sampaikan bahwa sebelum hari ini dimulai, usahakan tadi malam itu kolaborasi memang supaya kita hari ini pagi semangat. Oke? Jadi persilakan untuk Pak Hasan selaku pembaca doa pada pagi ini sebelum kita melakukan kegiatan, dan yang melakukan motivasi atau ceramah-ceramah kultum kata-kata bijaknya itu Ibu bos kita semua, Ibu Haji Mila dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Terima kasih. Silakan kepada Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mengikuti kegiatan pelatihan di tempat ini. Setelah kita berciki-ciki bam-bam bum, mungkin hari ini kita akan mendengar dulu kata-kata motivasi. Ya, walaupun kata-kata ini juga sebenarnya lebih ininya ke saya sih sebenarnya. Kemarin kita dapat, jadi saya dapat ada kata-kata motivasi yang menurut saya ini sangat tepat untuk saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman dan adik-adik semua. 1000 perkataan dan pengetahuan itu tidak akan berarti tanpa adanya suatu tindakan yang nyata. Dan ini ada korelasinya dengan mungkin ini saya kutip dari surah Ar-Ra'd ya, ini ayat 11. Walaupun ini saya ambil dari kitab suci orang Muslim, tapi saya yakin di kitab suci teman-teman yang beragama lain juga itu mengatakan seperti ini walaupun bahasanya berbeda, ya. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi diri saya sendiri dan buat teman-teman dan adik-adik semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kata-kata motivasi dari Ibu Haji Mila. Semoga kata-kata motivasi tadi dapat memberikan kita semangat serta motivasi pada rangkaian kegiatan ini. Dan Termotivasi langsung. Saya lupa sampaikan bahwa yang melakukan energizer jam kedua nanti atau siang sebelum masuk materi jam kedua, yaitu Abang Dah Ikrar, salah satu artis dari Pulau Belakang, berduet dengan Era ini setelah saya di tes. Dapat mah besok. Duet mungkin dengan Pak Wayan. Oke, sudah siap untuk review materi. Bapak Ibu, ada berapa materi kemarin? Ada 2, berarti hari ini bisa 2 orang, bisa 4 ya. Mau berdua-dua atau sendiri saja? 2 orang saja, Dik? Oke. Materi apa yang pertama? Masih perencanaan ya. Di perencanaan ada penugasan. Jadi silakan yang disampaikan apa-apa yang diperoleh pada saat penugasan. Apa yang diingat saja Bapak Ibu?
Pak Suryadi banyak juga punya nama dokumentasi terus tahu kejadiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mereview sedikit tentang materi yang dibawakan oleh Pak Suwardi kemarin. Di kemarin itu kita dikasih tugas oleh Pak Suwardi tentang perencanaan pengelolaan limbah medis. Jadi di tugas itu kita disuruh untuk merangkum peraturan-peraturan terkait limbah. Jadi pada tugas itu ada beberapa peraturan yang kita bahas, yang kita masukkan. Salah satunya kayak Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan limbah hidup, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan beberapa peraturan-peraturan yang lain yang terkait limbah. Artis kita Siti Badriah. Idolanya Pak Ketua kelas kayaknya. Satu lagi ya terkait penugasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba mereview terkait materi kemarin, materi pengelolaan limbah domestik dan limbah medis padat Fasyankes. Pertama itu dijelaskan bahwa kenapa kita perlu membahas atau mempelajari terkait pengelolaan limbah medis, limbah domestik dan limbah medis padat. Yang pertama karena menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan baik itu petugas, pemulung atau masyarakat kita. Terus yang kedua, kenapa itu penting? Karena limbah ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme, sarang vektor, dan dapat mencemari sumber air dan tanah. Kemarin juga dijelaskan terkait klasifikasi limbah berdasarkan bentuknya. Ada limbah padat, limbah domestik cair, dan limbah gas. Juga dijelaskan terkait disebutkan jenis sampah menurut sumbernya. Itu kemarin ada dipaparkan 9, ada yang bersumber dari kantor, ruang persalinan, emergensi, laboratorium, ruang isolasi, perawatan, pelayanan, gizi, dan halaman Fasyankes. Tidak salah itu lagi Pak. Oke, selanjutnya terakhir ya, fasilitator, Pak Saudara. Satu lagi singkat, padat, dan jelas ya tentang bagaimana penugasan kemarin, apa-apa hal yang penting teman-teman peroleh pada saat diskusi. Ultraman, pahlawan milenial. Barusannya tidak ada bawa tasnya. Silakan Ultraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merangkum hasil pembahasan kami yang kemarin tentang pengelolaan limbah domestik dan medis, limbah medis. Yang pertama itu ada penugasan pertama itu adalah limbah berdasarkan karakteristik limbah di Fasyankes, yang salah satunya itu adalah limbah busa tajam kategori limbahnya. Dan contoh karakteristiknya itu limbah yang memiliki potensi terjadinya kecelakaan karena sifatnya yang tajam, contoh jarum dan lain-lain.
Terus penugasan kedua itu tentang limbah fasankes dan jenis limbah yang dihasilkan. Yang kalau di sini itu masuk ruangan di puskesmas kayak semacam UGD, komposisi limbah yang dihasilkan itu kayak bekas perban, kapas, kasa, potongan tubuh dan lain-lain. Ya, cukup Pak Sujang. Ya, karena fasilitator sudah ada di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ya, insya Allah. Masih semangat. Insya Allah kita hari ini akan belajar ya tentang pengelolaan limbah cair dan gas di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman ya, karena kebetulan di kantor kami di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan sebelum instalasi ini itu adanya instalasi sampling K3 dan pengolahan limbah. Kalau biorepositori Bapak Ibu tahu? Jadi sekarang sudah ada seperti ini. Nanti akan kalau puskesmas itu kan di tier 1, di tier 2-nya kabupaten ya. Tier 3-nya provinsi, kami di tier 4. Di tier 4 sudah wajib untuk membuat namanya biorepositori. Biorepositori itu seperti bank sampel. Jadi kalau seperti waktu kasus COVID-19 kemarin itu jadi pelajaran buat kita ya. Jadi sampel-sampel yang bernilai CT rendah itu harus diarsip, diteliti, dikirim ke Litbangkes untuk ditemukan jenis varian virus barunya seperti apa. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu kebetulannya untuk alat sanitarian kit ya, untuk alat sanitarian kit, karena pH meter punya cara kalibrasi yang berbeda-beda tergantung jenisnya, tapi ini secara umum untuk sakit. Misalnya Bapak tiba-tiba menemukan air minum ber-pH sangat rendah. Air apa itu yang biasanya rendah? Apa itu yang besar berkali-kali? RO. Itu kan selalu rendah pH-nya toh? Maka cobalah kalibrasi dengan larutan standar 4. Bapak Ibu masukkan ini ke standar 4, gunakan dulu gelas beker kecil ya. Masukkan ke standar 4. Selanjutnya ya, maksudnya ini ditaruh di sini. Misal saja ya. Saya sayang ini mau pegang kalau sebenarnya ada larutanku. Pakai, tidak bisa dipakai, misalnya kamu ada hidup teman-teman. Oh itu, karena kita bawa supaya teman-teman langsung pakai. Bisa juga nanti, coba nanti malam perbaiki dulu alat, tak kasih hidup semua supaya besok saya cobakan gini. Nah, ini contohnya saja. Bagaimana cara kamu kerja kalau mati semua? Nah, jadi nanti kalau sudah berisi di sini pH 4, masukkan ini ya. Ini baunya, oke? Masukkan di sini. Ada obeng yang tadi, ya. Kalau dia ini kan kebetulan larutan yang 4, jadi putarlah supaya angka di sini menjadi 4. Jadi kita berpikir diter, seperti orang menyimpang itu dengan diter, sebenarnya di larutannya. Oke, kalau sudah 4. Sudah. Kalau pakai larutan Kalau kebetulan ketemu yang pH-nya agak tinggi ya, 8, 7, kita menggunakan larutan yang standar 7. Masukkan, letakkan ini, kemudian ditaruh di sini. Oh, tergantung, jadi tergantung. Nah, berarti kalibrasi air yang ini dipakai larutannya sama. itu. Sering pakai kami dari kalibrasi. Ya, caranya seperti itu. Kalau Bapak Ibu misalnya tidak sempat untuk segera mengkalibrasi, ya, caranya itu gampang sekali menguji kinerjanya ini benar atau tidak ini. Celup saja. Harusnya ketika kita celup di angka 7 dia harus 7. Oh iya. Ini barang. Kalau dia misalnya membaca 8, tidak boleh. Syarat pembacaan pH kalau menurut standar internasional bisa diterima hanya boleh berselisih 0,1. Jadi kalau di sini 7, dia membaca 7,1 masih boleh. Tapi kalau sudah 7,2 tidak bisa diterima datanya. Apalagi kalau sampai angkanya melompat-lompat itu terjadi yang seperti itu ya. Kalau sudah tidak bisa menetap angkanya. Ini untuk pH begini. Dan setiap pH meter mempunyai cara kalibrasinya masing-masing. Ada yang warna merah juga. Iya, ada. Diputar juga itu yang merah. Cenderungnya diputar. Bisa ya? Nah, bagaimana kalau alatnya seperti itu? Yang putih. Lampu gitu TDS.
Nah ini dia buffernya dalam bentuk begini. Baca saja nanti penggunaan. Sini ada 250 mili. Jadi ini nanti ditambahkan dulu ke dalam 250 mili air. Mengambil 250 mili jangan pakai pipet, sebaiknya mengambil ya. Bikinnya di labu ukur. Kalau sudah pas. Bukan gelas ukur, labu. Labu yang begini kemudian ada bulat. Iya ada. Yang begini dipakai kalau mau bikin yang begini ya. Oke? Bisa ya? Ya, kata-kata yang dikasih tahu. Setelah itu sudah terkalibrasi, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan. Ya, pokoknya ada yang biasa muncul N, ada macam-macam ya, tergantung merek alatnya. Intinya, kalau kita ini dia akan kalau dicelup di 7 dia akan muncul angka 7. 7-nya itu kalau clear. Nah, kalau dia sudah selesai, misalnya menunjukkan angka 7,01, 7,05, abaikan saja. Ini artinya sudah tetap bisa digunakan. Kalau dia tidak bisa mengkalibrasi, tidak mau selesai angka 7-nya, atau tiba-tiba R tulisannya, berarti sudah rusak ini alat tadi sana. Harus ganti kalau gitu. Iya kan? Karena kalau servis lebih mahal daripada beli baru. Ya, intinya Bapak Ibu, ya. Alat begini, Bapak Ibu gunakan kapanpun menunjukkan angka, akan terus menunjukkan angka, tapi kita tidak tahu dia benar atau tidak. Cara pertamanya tadi itu lah, celup dulu, ya, celup dulu di sini. Setelah Bapak Ibu mencelup, nanti kalau dia memunculkan angka, taruhlah tadi kan 7, memunculkan angka 6, memunculkan angka 8, kalibrasi dulu. Tapi kalau dia memunculkan angka 7, sebenarnya masih bagus. Ya, tidak dikalibrasi juga enggak, tapi sebaiknya dikalibrasi. Bisa ya? Intinya ada tulisan CAL. TDS begini ada 2 macam. Ada yang ininya warna pink, ada yang hitam. Oke? Nah, cara mengkalibrasinya nanti Bapak Ibu celup ini ke sini, kemudian tekan tombol hold agak lama. Ya, hold lama. Nah, dia harusnya, saya tidak bawa kacamata, ini ada nilai berapa di sini? Dia mulai. Perto. Saya tidak bawa kacamata. Ya, masih muda. Apalagi ada nggak yang persatuan singkapan kita situ? Tidak ada. Faktor U ini tidak bisa harusnya ada begini sertifikat. Kalau 12,88 itu adalah nilai konduktiviti. Inilah satuannya mikrosiemens per centimeter. Tapi alat ini tidak mengeluarkan satuan konduktiviti, Bapak Ibu. Dia mengeluarkan satuan ppm, miligram per liter. Nah, saya tidak terlalu ini ya, karena kalau saya menggunakan larutan 1413 1,4 ya, 1,413 Siemens per centimeter, itu harusnya dia berada di nilai 720. Jadi ketika saya celup, ini saya 12,8, nanti saya cari dulu ya, harusnya ada sertifikatnya di bawah. Ya, ketika saya masukkan ini, maka ketika tadi saya kan sudah tekan tombol hold lama, ya, dia akan muncul kelap-kelip. Dia harus menunjukkan angka 720 tadi yang saya bilang nilai benarnya. Kalau dia menunjukkan angka 500, maka saya tekan di atas sampai menemukan angka 720. Sistemnya begitu. Kalau dia membacanya ketinggian, saya turunkan dengan menurunkan ini. Oke? Kita begini. Seperti itu ya, sampai menemukan nilai benarnya. Kalau sudah, kita just dia sudah benar. Jadi seharusnya kalau yang TDS, ada lagi yang jenis yang lain, biasanya dia menggunakan 2 jenis. Kalau kami mengkalibrasi itu 2 jenis, dinilai tinggi dan dinilai rendah. Kalau nilai rendah itu harus menunjukkan 42 mg per liter. Kalau nilai tinggi, ini cuma untuk kalibrasi dinilai tinggi. Ya, intinya cara mengkalibrasinya tadi tekan pertama. Kalau dia kerendahan kita naikkan, kalau dia terlalu ini kita bisa seperti itu saja ya. Tapi dicelup di larutannya. Sambil dicelup itu. Iya lah, harus dicelup. Intinya kan mau dijust di sini kan? Bu, lamanya itu ada waktunya. Tidak ada waktunya, tergantung dia. Kalau kami dia sudah berhenti sudah. Kita sudah temukan. Ke nilai berapa? Ke nilai yang sama dengan larutan. Iya, jadi dikendalikan oleh ini. Iya.
ini berapa orang yang berlatih ternyata memang kalau tidak diikuti betul langkahnya yang itu langkah tidak ikut. Nah ini 7 ya, harusnya kan dia membacanya 7. Berapa dibaca nih? Belum selesai. Belum berhenti. Kalau sudah diam agak lama, itulah nilainya ya. 6,7. Artinya kurang 0,3. Belum, sudah naik turun. Di situlah nilainya ya. Kalau sudah naik turun dengan jadi ini harus dikalibrasi sudah kalau begini, karena nilai benarnya adalah 7. Ya, bagaimana caranya? Ini tadi kan tekan tombol call agak lama ya. Oke, klip 6,99 munculnya situ ya. Tunggu sampai berhenti. N. Oke, dia menunjukkan 6,99 berarti sudah 7. Oke, masih boleh ya. 6,1 tadi saya bilang jangan lebih dari 0,1. Nah, berarti alat sudah siap digunakan. Masih bagus. Oke ya. Siapnya alat itu? Dengan TDS membernya, tapi di kalibrasi di meeting menunya jangan TDS. Kemudian kontrol lama. Dia menunjukkan apa yang tadi yang di depannya itu. Bisa. Cairannya beda, bukan ini lagi. COS ada kon? Apa muncul? Sudah? Itu kecil itu? Iya. Sudah ini, kemudian ditaruh lama. Oh, dia masih di tungguan ya. 12,8 sampai baterai gede dong. Kalau baterainya tidak bagus ya, sudah kita sudah minta tadi 12,8 tadi muncul kah? Iya sudah. Bagus bagus ya. Tadi muncul 12,8. Oh itu 12. Iya. Kan kalau dia gitu. 12,8 setelah muncul 12,8 baru N. Iya kan? Kalau tidak bisa muncul N-nya, ya itu dia sudah tidak bisa terkalibrasi. Harus 12,88. Oh, harus berhenti sampai N. Tapi kenapa tadi sempat muncul ini ya 12,88? Iya, karena ini kan dilakukan 12,88. Oh iya, tapi kalau menggunakan TDS meter yang tadi, dia kan tidak bisa menunjukkan nilai kon. Di situ satuannya miligram per liter. Jadi Bapak Ibu tahu dulu ini 12,88 ini berapa miligram per liter. Ada itu pasti. Ada nggak langsung dia bisa miligram per liter? Kalau suhu tidak dikalibrasi lain, dia pakai termokupol tidak di. Ada pertanyaan terkait parameter suhu. Kalau dia air limbah, tidak ada sudah baku mutu tentang suhu, ya. Suhu sudah tidak terlalu ini. Adanya sekarang yang di Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu adalah mengerti tidak apa yang dimaksud dengan plus minus 3 di dalam baku mutu. Baku mutunya kan suhu plus minus 3 ya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengukur suhu ini untuk air bersih, air minum, air sungai, ya. Caranya ambil ini sampel, ini misalnya termometer Bapak Ibu, ya. Ukur dulu suhu udara saat itu ya. Setelah suhu udara, kemudian kita ukur suhu air. Oke? Suhu sekitar dulu. Suhu sekitar dulu berapa, kemudian kita ukur suhu airnya berapa. Nanti cara menulisnya, misalnya suhu udara 30 garis miring berapa suhu airnya? 32. Ya, itu antara 30 dan 32 berselisih berapa? 2 derajat, berarti masih memenuhi syarat. Begitu maksudnya. Karena di dalam baku mutu kan plus minus 3. Kalau misalnya Bapak Ibu mengukur suhu air 30, ruangan 30. Airnya karena dari toren panas matahari di luar 34. Bapak Ibu menulisnya 30 per 34, bukan per bagi ya, garis miring ya. Berarti memenuhi syarat atau tidak? Tidak. Itu maksudnya plus minus 3. Maka suhu ini meskipun dia parameter in situ harus diukur di lapangan, tidak boleh mengukur suhu langsung. Tidak boleh. Karena pasti tidak bisa tidak memenuhi syarat. Misalnya
Sekarang, ini kita suhu ruangan 28 derajat. Di luar berapa? Taruhlah 33. Apalagi sudah masuk di toron yang aluminium. Panas kan? Ketika saya ambil di ruangan begini, tidak boleh langsung diukur air suhunya. Pasti tidak memenuhi syarat, padahal ini air sehat. Kenapa? Kita terlalu cepat. Kenapa suhu itu baku mutunya antara udara dengan suhu air? Karena suhu itu adalah parameter yang bisa menunjukkan adanya aktivitas kimia mikrobiologi yang ada di dalam air. Nah, kalau misalnya di dalam ilmunya itu, kalau dia reaksinya eksotermis, dia akan mengeluarkan panas. Kalau dia endotermis, dia akan mengambil panas. Air itu begitu sifatnya, Bapak Ibu. Maka ketika diletakkan di sini, kalau dia tidak sehat, dia akan bereaksi. Ya, harusnya air sehat itu sama temperaturnya dengan lingkungan. Air sehat tidak boleh berbeda lebih dari 3 derajat dari lingkungan. Maka ketika habis sampling, diamkan dulu, jangan langsung. Nah, ini alatnya ada A, B, C, D. Ya, ini alatnya A, B, C, D. Nilai A ini dia punya panjang gelombang, ya. Dia akan mempunyai nilai di 450 dan 400 sekian. Oke, kita ulangi dari pertama ya. Langsung ini bisa langsung saya mungkin yang ini ya, supaya dipraktekkan tuh. Saya nyalakan di bawah. Ya begitu guys nyalanya. Kemudian kita pilih menu. Tunggu saya dulu ya, saya pilih menu. Oke. Uji teks standar. Oke. Masukkan nilai uji standar. Ya. Masukkan. Oke. Nah, yang pertama Biar juga di sini. 48,6. Di sini. Coba saya kandung dah. Saya mengatakan dia 49,3. Berarti ini kasih naik dulu sampai 49. Sampai di 49,3. Oke. Oke. Oke dulu ya. Kemudian sekarang nilai standar B. Di sini standar B nilainya 69,0. Berarti turun. Naik ya Bu, naik 69,0. Terus. Oke dulu. Nah, nilai C-nya 52,3. Berarti turun. Oke. Kemudian 71,7. Oke. Terus 60,8. Oke. Saya sandarin, oke ya. Oke, sekarang dia minta nilai uji. Nah, kembali ya. Sekarang uji standar ke bawah. Oke. Nah, masukkan standar A. Jangan memegang di bawah. Oh iya. Jadi dia harus memegang di bawah. Jangan pegang badannya, tapi kepalanya dipegang. Oke. Satu saja. Makanya dia harus beli ini. Nggak bisa terus. Begini ya. Berapa nih toiletnya? 8 juta. Berarti alatnya yang tidak bisa Error. tahu berapa harga. Berarti juga ini fotometer rusak. Sebelum pernah dikalibrasi kita? Belum. Berarti kalau dikalibrasi bisa Bu. Kalibrasi itu seperti ini prosesnya. Rusak ini. Berarti alatnya yang rusak. Berarti ada di baca besi tidak bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan untuk mengontrol kualitas ipal, ingat untuk apa namanya? Semua dipakai. Ya, yang tidak. Cocok batiknya, cocok. Oh, kumpul ya petugas. Kumpul petugas
Pak tugas di sini batiknya tuh. Kasih temperan, kasih temperan. Rin, di situ tempatmu ini pakai batik semua. Makan enggak belum pi? Sini, Men. Makan Bu. Ini baru selesai sholat duhur dan keren juga ternyata di luar ini BPK. Kayaknya memang bagus konsepnya kalau perkantoran itu banyak pohon-pohon kayak begini. Jadi kelihatannya kayak sejuk juga begitu. Terangnya. Rindang area kantornya BBPK Makassar. Halo, selamat siang. Jadi sekarang lagi tunggu materi selanjutnya. Pak Hasan, Pia, jadi mengerti begini limbah Pia. Wah, mengerti sekali Mak. Bisa Mak jadi pengelola obat, pengelola limbah. Dokter Hari tugas ini Cek. Jadi untuk lebih menyerukan lagi energi serta mulai hari ini jam kedua sampai besok dan Jumat, paling bagus yang bertugas itu jangan nih ada yang kemarin peserta di belakang yang bukan bertugas, biarlah mereka duit di sini. Seperti tadi yang pagi-pagi bertugas belum bikin post dia, mungkin dia belum nanti hari Jumat. Biarlah mereka di sini berduet. Teman-teman kita ikut di belakang. Namanya pembimbing loh, dia yang bimbing. Berarti kedua. Besok mulai. Oh, tidak ini hari. Sekarang hari ketiga. Tadi rencananya mau ke depan situ foto-foto. Di depannya ada itu BBPK Makassar. Cuman karena mau maghrib jadi di kamar saya tunggu maghrib. Baru sebentar makan malamnya. Besok lagi pergi foto-foto. Jadi besok PKL di Puskesmas Tamalan Ria Jaya. Tadi sudah dibayi kelompoknya. Apa-apa yang dipersiapkan sudah tadi. Jadi besok tinggal PKL. Habis PKL kayak persentase lagi apa yang didapat di sana itu yang dipresentasikan. Besok hari keempat lusa penutupan. Jadi seperti itu dulu kita, karena besok mau ke Puskesmas jadi mau dicari memang. Tadi saya dapat tugas untuk cari profil, jadi kita cari memang dulu profilnya Puskesmas yang mau didatangi besok. Dan sambil menunggu waktu maghrib lagi di kamar.